Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rasad Al-Fajar ME. Saya adalah dosen tetap di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan sertifikasi dosen tahun 2026 ini, sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, pada unsur pengajaran, saya akan mempresentasikan unjuk kerja pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKB 1237. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka untuk penyampaian materi, dan 2 kali ujian, yaitu terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Ekonomi Mikro Islam didesain untuk membahas topik-topik mendasar ilmu ekonomi dengan mengintegrasikan nilai moral dan etika Islam. Pendekatan perkuliahan ini banyak bersifat komparatif untuk membandingkan teori ekonomi mikro mainstream konvensional dengan perspektif Islam. Secara umum, target capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan terdiri dari: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan masalah dasar dan tujuan ekonomi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional dan Islam. Dan yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif Islam. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori perilaku produsen berdasarkan perspektif Islam. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis ketidaksempurnaan pasar dan peran pemerintah dalam kebijakan publik berdasarkan perspektif Islam. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran dibagi ke dalam 9 pokok bahasan utama. Yang pertama, urgensi mempelajari ekonomi mikro Islam. Yang kedua, masalah dasar mikroekonomi Islam. Yang ketiga, mode perilaku manusia pertama, rasionalitas. Yang keempat, mode perilaku manusia kedua, optimasi individu. Yang kelima, teori perilaku konsumen dan fungsi permintaan. Yang keenam, teori perilaku produsen dan penawaran. Yang ketujuh, teori pasar. Yang kedelapan, ketidaksempurnaan pasar dan kebijakan publik. Yang kesembilan, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Agar dinamika kelas berjalan interaktif atau student-centered learning, bentuk pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka yang dikombinasikan dengan metode diskusi kelompok, telaah studi kasus, dan literatur review mandiri. Mahasiswa diarahkan untuk aktif membedah fenomena ekonomi mikro tingkat dasar serta menuangkannya ke dalam tugas analisis literatur review terstruktur. Selaras dengan perencanaan di RTS, sistem penilaian atau asesmen dievaluasi secara berkala dan akuntabel menggunakan komponen dengan bobot sebagai berikut. Partisipasi dan keaktifan diskusi kelas 10%, tugas individu termasuk pengerjaan literatur review 20%, asistensi 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur aspek pengetahuan, kemampuan analisis, serta keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori mikroekonomi Islam terhadap berbagai fenomena ekonomi. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran luring yang real bersama mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari rekan-rekan semua? Alhamdulillah. Ya, kita di pertemuan keempat ini akan mempelajari terkait dengan model perilaku manusia 2, yaitu terkait optimasi individu. Sebelum kita masuk ke sini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai materi ini, teman-teman,
keluarkan HP-nya untuk mengisi absensi kehadiran. Silakan di barcode. Pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari terkait dengan model perilaku manusia 2, yaitu optimasi individu. Ya. Sebelum masuk ke materi ini, tentunya kita kemarin sudah mempelajari, di pertemuan ketiga itu sudah mempelajari terkait dengan model perilaku manusia 1, konsep rasionalitas. Ya, model perilaku manusia pertama yaitu terkait dengan konsep rasionalitas. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu rasionalitas? Widya? Konsep rasionalitas adalah cara seseorang mengambil keputusan secara logis untuk mencapai tujuan. Ya, berarti cara seorang berpikir rasional untuk mencapai tujuannya. Tentunya di sini adalah tujuan kepuasan ekonominya secara individu. Kalau dalam perspektif Islam, ada yang Mila? Dalam ekonomi Islam, rasionalitas adalah tindakan ekonomi yang didorong oleh pencapaian masyarakat, kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat dengan memahami prinsip syariat. Oke. Sudah tepat sekali ya. Kalau dalam rasionalitas dalam perspektif Islam itu adalah bagaimana orang itu berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya. Jadi dia itu dalam pemenuhan kebutuhannya itu tidak berkaitan dengan hanya kebutuhan individu, tetapi harus mempertimbangkan yang namanya syariat. Ya. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu model perilaku manusia 2, yaitu optimasi individu. Yaitu dalam materi ini yang dibahas yaitu yang pertama konsep kebutuhan dalam Islam, yang kedua adalah utility maximizer, kemudian perspektif Islam atas maksimasi kesejahteraan, kemudian yang keempat adalah keseimbangan internal dan eksternal, dan yang keenam adalah konsep diri, keluarga, dan lingkungan. Yang kelima. Kita masuk ke yang pertama, konsep kebutuhan dalam Islam. Ada yang tahu konsep kebutuhan dalam Islam? Ya, Ban Nurul? Ada 3, Pak. Yang pertama tasniah, yang kedua hadiah, yang ketiga daruriyah. Ya, dalam konsep kebutuhan dalam Islam itu dibagi menjadi 3 ya. 3 konsep kebutuhan. Yang pertama adalah tahsiniyat, yang kedua adalah hajiat, yang ketiga adalah daruriyat. Semakin dia ke bawah ini menjadi kebutuhan yang wajib terpenuhi. Ya. Dari 3 tingkat kebutuhan tadi, itu kita bisa melihat di sini, daruriyat itu apa sih? Dari maksud pokok agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Bila tidak terpenuhi, kehidupan dunia dan akhirat terancam rusak. Ya, dia daruriyat itu menjaga 5 unsur pokok dalam maqasidu syariah. Yang pertama adalah terkait dengan agama, kemudian yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah keturunan, yang kelima adalah harta. Jadi kebutuhan 5 kebutuhan ini bila tidak terpenuhi, kehidupan manusianya itu akan merasa terancam atau rusak. Ya. Jadi kita dalam proses pemenuhan kebutuhan harus memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang primer. Ya. Daruriyat itu kebutuhan primer. Ya. Kebutuhan pokok. Apa sih contoh kebutuhan pokok? Contohnya yaitu makanan pokok, tempat tinggal, dan ibadah wajib. Ya, itu kan kebutuhan yang harus kita penuhi dulu. Setelah memenuhi kebutuhan daruriyat, baru kita masuk ke kebutuhan hajiat. Ya. Hajiat adalah kebutuhan sekunder. Ya. Kebutuhan sekunder adalah meniadakan kesulitan atau masyarakat dalam menjalani hidup.
ketiadaannya tidak merusak eksistensi, namun menyulitkan. Jadi ketiadaannya itu dia tidak akan merusak, ya, merusak eksistensinya, tapi dia itu mempersulit. Apa contoh dari kebutuhan yang hajat sekunder ini? Suci? Contohnya yaitu kendaraan serta dalam ibadah, pendidikan, dan lain-lain. Ya, contohnya misal gini, contohnya itu kendaraan. Kendaraan itu dibutuhkan, misalnya untuk teman-teman datang ke kampus, ya, kosnya yang jauh, itu kan dia harus membutuhkan kendaraan untuk mempermudah, ya, perjalanan teman-teman ke kampus dengan tepat waktu. Nah, kemudian setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder ini, baru pemenuhan kebutuhan tersier atau tasinia, yaitu melengkapi kepatutan dan keindahan atau muruah, ya, sesuai adat baik, bersifat pelengkap dan menyenangkan. Apa contohnya? Nurul? Contohnya perhiasan, dekorasi, dan variasi kuliner halal. Oke, iya. Itu sifatnya itu dia hanya melengkapi, hanya keindahan. Misalnya perhiasan. Perhiasan kan hanya untuk memperindah, bukan menjadi kebutuhan pokok, bukan menjadi kebutuhan pelengkap. Itu ya. Utilitas maximizer, evaluasi konsep konvensional. Ada yang tahu utilitas maximizer atau utilitas maksimal, kepuasan maksimal? Andini? Utility maximizer adalah konsep bahwa setiap individu berusaha memperoleh kepuasan atau manfaat pribadi sebesar-besarnya dari setiap keputusan ekonomi yang diambil. Iya, betul, tepat sekali ya. Jadi kepuasan maksimal dalam perspektif konvensional itu adalah bagaimana dia mampu memenuhi kepuasan secara individunya, ya, tanpa memperhatikan nilai-nilai syariah. Ini asumsi dari utilita maksimal adalah individu itu adalah sifatnya self-interested, mengejar kepuasan maksimal secara pribadi, individunya. Self-interest itu adalah kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah preferensi yang bersifat subjektif. Kalian pernah dengar apa itu preferensi? Ada yang pernah dengar? Apa itu preferensi? Adalah sikap, kesukaan, kecenderungan atau urutan prioritas yang dimiliki seseorang terhadap suatu barang jasa atau pilihan tindakan dibandingkan dengan alternatif lain tersedia. Oke, iya. Preferensi itu kecenderungan yang bersifat subjektif. Kalau kecenderungan yang bersifat subjektif itu kan tergantung daripada individu, ya. Misalnya contoh, misalnya dalam pemberian nilai terhadap mahasiswa, kadang ada yang memberi nilai itu berdasarkan hubungan kedekatan. Itu kan subjektif, bukan berdasarkan pada penilaian atau perjanjian daripada asesmen penilaian mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah rasionalitas itu diukur dari efisiensi memaksimalkan kepuasan. Jadi kalau di sini itu dia lebih pada bagaimana dia memaksimalkan nilai uang. Misalnya HP ini dia punya uang 2 juta. Barangnya sama, tetapi harganya itu berbeda. Nah, dia itu kecenderungannya itu bagaimana meminimalisir pengeluarannya dengan barang yang sama. Kemudian yang keempat adalah kepuasan itu diukur dari kardinal dan ordinal tanpa dimensi spiritual. Kardinal itu ada yang pernah dengar itu kardinal
Apa Nurul? Kalau pendekatan ordinal itu kepuasan nggak bisa diukur tapi bisa diurutkan. Kalau kan Ya. kepuasan bisa diukur pakai angka. Ya, kalau ordinal itu dia itu berdasarkan preferensi, berdasarkan kecenderungan. Misalnya dihadapkan pada dipilih mana lebih cenderung, misalnya ada HP, kemudian laptop, kemudian makanan. Contohnya, kecenderungannya itu yang mana? Yang paling tinggi kecenderungannya, misalnya yang pertama diurutkan dari ketiga barang tersebut, ya HP, laptop yang pertama, kemudian yang kedua adalah HP, yang ketiga adalah makanan. Nah, itu dia berdasarkan preferensi atau ordinal. Kalau yang kardinal itu kepuasan itu bisa dinilai dengan angka. Misalnya bakso itu saya nilai angkanya itu, kepuasan utilitasnya itu 70. Kemudian nasi padang utilitasnya itu 50. Jadi bisa dinilai dengan angka kalau menggunakan pendekatan kardinal. Kemudian yang kelima adalah tidak ada batas kepemilikan atau konsumsi. Jadi unlimited wants-nya. Jadi keinginannya itu tidak terbatas. Kemudian kritik perspektif Islam terhadap utilita maximizer itu ada 5 kritikan, yaitu kepuasan itu harus tunduk pada nilai syariah. Harus ada nilai syariah yang membatasinya, yaitu berkaitan dengan halal haram, bukan pada preferensi bebas nilai. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan manusia pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Kebutuhan itu terbatas kita. Misalnya kalau kita ke kampus, ya butuh baju satu, ya sudah terbatas. Ya, beda kalau keinginan. Keinginan itu sifatnya itu tidak terbatas. Sudah ada baju, maunya baju yang lebih mahal lagi. Itu kan keinginan. Itu kan berdasarkan hawa nafsu yang dibangun. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah yang ketiga, rasionalitas Islam itu mencakup dimensi dunia sekaligus akhirat, yaitu mencapai pada kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Ya. Harus ada nilai yang yang membatasinya. Yang keempat adalah kepuasan itu bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju maslahah bersama. Jadi dia itu bukan tujuan akhir kepuasan itu, tetapi harus menjadi sarana menuju kemaslahatan bersama. Yang ketiga adalah konsumsi dibatasi prinsip keseimbangan atau itidal, ya, keseimbangannya atau itidal, dan larangan israf. Israf itu apa? Ada yang tahu israf? Israf itu sikap yang berlebih-lebihan. Sedangkan tabdzir itu adalah boros. Ya. Jadi dalam ini konsumsi itu harus dibatasi, ya, sesuai pada kebutuhannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Maksimasi maslahah. Ini ada beberapa perbedaan dilihat dari aspek tujuan, batasan, kemudian ukuran, orientasi waktu, dan dampak sosial. Kalau dalam maksimasi utility, tujuannya adalah kepuasan yang subjektif. Jadi subjektif itu kepuasan berdasarkan individu. Ya, tentunya kalau berdasarkan individu, antara individu yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian yang kalau di maksimasi maslahah, yaitu manfaat dan berkahnya yang dilihat. Ya. Dunia, kombinasi dunia dan akhirat. Ya, itu ya. Kemudian batasannya, aspek batasan. Kalau maksimasi utility itu di bagian anggaran, ya. Ya, budget constraint-nya saja. Kalau di maksimasi maslahah itu anggaran dan syariah, halal atau haramnya dalam membeli produknya. Kalau di situ yang penting anggarannya ada, kepuasan
dibeli. Ya. Kalau di syariah itu ada batasannya, ada anggaran, ada syariah yang mengaturnya. Barang yang dibeli itu ya harus sesuai dengan syariahnya. Kemudian dari segi ukuran, yaitu tadi ada kardinal dan ordinal dan bebas nilai dia. Kalau tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan kardinal dan ordinal. Kardinal itu dengan bisa dinilai dengan angka, kalau ordinal berdasarkan kecenderungan, preferensinya. Kemudian di syariah itu dipengaruhi oleh keimanan dan niat, ya. Dari segi orientasi waktu, maksimasi utility itu dia itu sifatnya itu jangka pendek dan duniawi. Dia itu hanya sementara saja, kepuasan itu hanya sementara saja. Kalau di maksimasi maslahah itu adalah dia itu jangka panjang dan mencakup akhirat, ya. Tidak hanya kepuasan, makanya tadi sudah dijelaskan terkait dengan perbedaan antara kepuasan menurut konvensional dan syariah. Kemudian dampak sosialnya itu dia itu bisa individualis karena fokusnya pada individunya sendiri. Kemudian dari maksimasi maslahah itu adalah mempertimbangkan maslahah bersama. Artinya tidak hanya dirinya sendiri yang dipertimbangkan, tetapi orang lain juga. Yaitu terkait dengan keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal itu harus sinkron antara jasmani dan rohani, ya. Jadi perilaku seorang muslim itu dikatakan optimal, itu harus ada harmonisasi, ya, antara kondisi batin individu dan interaksi dengan dunia luar. Jadi perlu yang namanya harmonisasi antara jasmani dan rohani, yaitu memenuhi kebutuhan fisik tanpa mengabaikan kebutuhan spiritual. Ya, itu harus diharmonisasi, harus berjalan bersamaan, saling bergandengan mereka. Kemudian yang kedua adalah akal dan hati, ya, kolbunya, keputusan rasional yang tetap dituntun kejenihan hati dan keimanan. Jadi semua keputusan itu harus memenuhi yang namanya rasional dari akal dan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu dan kendali diri, yaitu mengendalikan dorongan konsumtif yang berlebihan atau israf tadi. Harus ada pengendalian diri ketika kita memenuhi keinginan kita. Kemudian keseimbangan secara eksternal itu adalah individu dan masyarakat, ya. Individu dan masyarakat itu kepentingan pribadi diselaraskan dengan masalah bersama. Jadi harus diselaraskan, bukan hanya pemenuhan kebutuhan pribadi saja. Kemudian yang kedua adalah manusia dan alam, pemanfaatan sumber daya alam yang menjaga kelestarian, berarti tidak mubazir, ya. Jadi alam itu harus kita jaga. Kalau kita menggunakan atau memanfaatkan alam, kita harus memperbaikinya lagi, ya, harus dijaga. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban, ya. Hak konsumsi diimbangi kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Makanya kita itu dalam mengkonsumsi barang itu, di dalam harta kita itu pas ada hak orang lain yang harus kita keluarkan jikalau kita itu sudah memenuhi nisabnya. Kalau zakat itu harus memenuhi haul dan nisabnya. Perspektif Islam atas maksimasi kesejahteraan. Ini konsep keseimbangannya, al-tawazunnya. Kesejahteraan sejati itu adalah diraih bukan dari memaksimasi kepuasan material semata. Jadi kepuasan itu tidak hanya kepuasan materi semata, tetapi harus ada keseimbangan antara berbagai orientasi hidup yang saling melengkapi. Misalnya di dunia itu kita ikhtiar untuk mencari harta, kemudian berkarya untuk kemajuan. Jangan lupa akhiratnya.
Apa itu akhiratnya? Yaitu kita harus beribadah, kemudian harus mencari pahala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, konsep diri, keluarga dan lingkungan. Berarti konsep diri berarti individu ya. Individu itu, setiap individu itu bertanggung jawab atas amanah dan dirinya sendiri, ya. Diri sendiri terkait amanahnya apa? Akalnya, kemudian jasadnya dan hartanya itu di hadapan Allah. Nanti itu ada pertanggungjawaban kita terhadap Allah. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang pertama tempat nilai-nilai konsumsi itu diajarkan. Kemudian kita di lingkup keluarga itu diajarkan bagaimana nilai konsumsi, kemudian berbagi, bersedekah, kan di ruang lingkup keluarga, ya. Kemudian tanggung jawab ekonomi, di situ kita ditanamkan nilai-nilai itu di dalam keluarga kita. Kemudian di lingkungan ini manusia itu berperan sebagai khalifah. Jadi kita di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah apa? Pemimpin, ya. Pemimpin di muka bumi ini, ya. Kalau kita sebagai khalifah, kita harus bisa menjaga keseimbangan alam dan masyarakat, bukan mengeksploitasinya. Begitu ya. Oke, dari sekian presentasi tadi, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Nurul. Pertanyaannya mengenai hierarki kebutuhan daruriyat haji akad siniyat di era digital sekarang, batas antara kebutuhan sekunder dan pelengkap seringkali kurang akibat gaya hidup dan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai individu menentukan batasan yang objektif agar tidak terjebak dalam Islam? Oke. Dari pertanyaan tadi, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Oke, Firman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nurul. Batasannya adalah dengan mendahulukan kebutuhan, memastikan konsumsi benar-benar bermanfaat sesuai kemampuan dan tidak berlebihan. Dalam Islam, setiap keputusan konsumsi harus berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekedar mengikuti tren atau gaya hidup. Oke, iya. Jadi dalam batasannya itu harus memenuhi dulu kriteria dari 3 kriteria tadi, ya. Harus dipenuhi mana yang menjadi skala prioritas. Itu ya, menurut bisa dimengerti? Oke. Tugas kelompok ya, tugas kelompok itu nanti akan dipresentasikan minggu depan sekitar 10 menit ya sebelum kita memulai materi yang lain. Mungkin itu saja. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.